Baik, masih berlanjut dengan jawaban dari surat pesanan yang dikirimkan sebelumnya, yakni surat konfirmasi pesanan. Oke, apa yang dimaksud dengan surat konfirmasi pesanan? Mengapa harus dibuat? Kenapa tidak surat penerimaan pesanan saja atau barang langsung dikirim saja? Apa fungsinya? Ayo kita terus simak materi berikut ini. Pemesanan barang. Dalam era kemajuan teknologi dewasa ini, berkomunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media. Demikian juga halnya dalam memesan barang. Selain dengan perantara surat, pemesanan juga dapat dilakukan dengan perantara telepon, telegram, telex, faksimiles yang sekarang sudah hampir tidak pernah digunakan, kemudian email, WhatsApp, DM Instagram mungkin ya yang sekarang sering digunakan. Kemudian SMS ini sudah mulai jarang. Nah, pemesanan melalui telepon, email, WhatsApp, kemudian Instagram masih lemah dasar hukumnya karena tidak memiliki bukti otentik. Dalam telepon dan email, WhatsApp tidak terdapat tanda tangan pemesan dan tanda tangan yang tercantum dalam pesan tersebut. Dan bukanlah tanda tangan asli, melainkan sama dengan fotokopi karena terkadang hanya scan. Oleh karena itu, dengan menerima pesanan via telepon, via email, via WhatsApp, via Messenger, via Instagram, penjual perlu memastikan sejauh mana kebenaran pesanan tersebut. Caranya adalah dengan membuat surat yang disebut sebagai surat konfirmasi pesanan. Ini kalau misalnya perusahaan pada perusahaan ya, jadi kalau kita secara pribadi sih nggak perlu buat ini gitu kan. Biasanya kalau kita sudah transfer, kemudian barang akan dikirim. Tapi kalau untuk pesanan yang sifatnya besar gitu ya, dari perusahaan ke perusahaan, nah itu perlu surat ini. Apa sih surat konfirmasi pesanan itu? Isinya apa? Ayo kita simak materinya terus ya. Surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan berisi data tentang pesanan yang meliputi nama barang, jumlahnya, harga, dan syarat jual beli lainnya, seperti tempat penyerahan, waktu penyerahan, cara pembayaran, dan lain-lain. Data itu diisi oleh penjual atas dasar pesanan yang diterimanya melalui media yang tersebut tadi. Ada email, ada telepon, ada WhatsApp, ada DM Instagram, ada sosial media lainnya gitu ya. Setelah diisi, surat itu dikirim atau diantar kepada pemesan untuk memperoleh kepastian tentang pesanan beserta syarat jual beli yang dikehendaki penjual, seperti yang telah dicantumkan di dalam surat konfirmasi itu. Bila ternyata pesanan itu benar dan persyaratan tambahan dari penjual juga dapat disetujui oleh pemesan, maka pemesan harus membubuhkan tanda tangannya pada surat konfirmasi itu sebagai tanda persetujuan. Setelah surat konfirmasi ditandatangani oleh pemesan, lembar aslinya harus dikembalikan kepada penjual sebagai bukti otentik pesanan. Jadi surat konfirmasi pesanan yang telah ditandatangani oleh pemesan sudah sama fungsi dan dasar hukumnya dengan surat pesanan biasa. Dengan demikian, penjual tidak ragu lagi untuk membuat faktur dan mengirimkan barangnya kepada pemesan. Nah, ini contoh pertama blanko. Bentuknya blanko ya, surat konfirmasi pesanan. Ini biasanya ada beberapa kopi nanti. Ini dari pabrik kabel PT Pulung Chopper Works. Ditujukan kepada Toko Sinar Jaya, Jalan Juanda, Cirebon. Surat konfirmasi pesanan. Nah, ini ada nomornya ya. Kemudian, terima kasih atas pesanan saudara, tanggal, melalui telepon, bla 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 bla. Sehubungan dengan pesanan tersebut, kami ingin mengkonfirmasikan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, ini ditulis ya. Ada nama barang, banyaknya, harga, satuan, jumlah, keterangan, tempat penyerahan, waktu penyerahan, syarat pembayaran. Setelah saudara tanda tangani, lembar asli surat konfirmasi pesanan harap diserahkan kepada kami. Ya, ini ada yang menyetujui. Kemudian ini manajer penjualan dari PT Pulung Chopper Works di sebelah kanannya.
Oke, silakan disimak. Nah, yang ini yang kedua adalah surat konfirmasi pesanan yang bentuknya surat dari Elektronika Persada kepada PT Panca Jasa. Ya. Nah, ini biasa nomor, tanggal, perihal. Terima kasih atas pesanan saudara pada tanggal sekian melalui telepon. Dengan ini kami mengkonfirmasikan barang-barang yang saudara pesan dengan syarat sebagai berikut. Terbilangnya yang dipesan apa aja, totalnya berapa, terbilang berapa, pembayarannya COD, penyerahannya perangko gudang pembeli. Ini penutupnya. Setelah surat ini saudara tanda tangani, mohon lembar aslinya diserahkan kepada kami. Yang kiri adalah pemesannya, yang kanan sudah ditandatangan oleh PT Elektronika Persada. Silakan disimak. Terima kasih sudah menyimak surat konfirmasi pesanan. Jangan lupa dipelajari, kemudian jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.